Shalom, saya ucapkan selamat pagi. Di tempat ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan selalu baik bagi setiap kita. Dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun, Tuhan Yesus tetap baik kehidupan kita. Dan pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita berdoa, kita untuk memuji Tuhan, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Yesus. Haleluya, sebab Engkau baik, teramat baik. Haleluya, oh, oh senang mulia. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Buat setiap berkat-Mu Bapa. Buat setiap berkat kemurahan-Mu bagi setiap kami Bapa. Buat setiap kesempatan yang ada ini Tuhan. Kalau kami boleh menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kalau kami boleh memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Itu sesuai anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan terus khususnya buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Setiap apapun yang dia katakan Tuhan, sesuai dengan kebenaran-Mu Bapa. Sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yang sudah berdoa dan mengucap syukur katakan amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daud. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan saya akan ambil tema melayani Tuhan identik dengan mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan identik dengan mengasihi Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita membuka di 1 Yohanes 2. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara dikasihi Tuhan, apa itu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan artinya bahwa setiap kita itu mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mau taat melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya, kita mau taati, kita mau lakukan dengan segenap hati kita. Itu artinya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya juga menjauhi apa yang menjadi larangannya. Menjauhi apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita sebenarnya bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Itu yang pertama, tidak mengasihi dunia. Ya. Lalu apa saja yang dikategorikan dengan mengasihi dunia itu? Yaitu keinginan daging. Jadi di ayat yang di atas dikatakan bahwa keinginan daging itulah yang dikategorikan dengan mengasihi dunia. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk menjauhi keinginan-keinginan daging. Seperti dalam Galatia 5 tadi ayat 19 sampai 21. Lalu apalagi saudara yang dikategorikan dengan mengasihi dunia? Yaitu keinginan mata. Keinginan mata yang pengennya dipuaskan. Itu berbicara mengenai keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Lalu apalagi keangkuhan hidup, kesombongan. Itu juga tidak Tuhan kenan. Dan itu dikategorikan itu mengasihi dunia. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Yang kedua adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Apa saja contohnya saudara melakukan kehendak Bapa di surga? Yaitu kita diminta untuk apa? Mengasihi, saling mengasihi. Satu dengan yang lainnya, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tentunya bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia, kita juga harus pertama-tama mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap keberadaanmu. Lalu kita mengasihi sesama manusia. Contoh lagi apa saudara? Mengampuni saudara. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita harus mengampuni. Kalau ada orang yang mencemooh kita harus mengampuni. Kalau ada orang yang berbuat tidak adil kepada hidup kita juga harus mengampuni setiap mereka. Lalu apalagi? Melayani. Ya, melayani. Saling melayani satu dengan yang lain dengan kerendahan hati, dengan ketaatan, dengan kesetiaan di dalam Tuhan. Contoh di dalam Alkitab itu banyak sekali. Jadi artinya apa? Kita melakukan kehendak Bapa. Kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, tentunya kita akan semakin dibawa oleh Tuhan untuk mengerti apa saja yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dan tentunya ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, maka hidup kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya kasih akan Bapa itu semakin luar biasa di dalam kehidupan kita. Dua hal ini yang pagi hari ini kita pelajari. Bahwa melayani Tuhan itu identik dengan mengasihi Tuhan. Untuk itu mari jangan engkau mengasihi dunia. Tinggalkan keinginan-keinginan dunia dalam hidup saudara. Dan yang kedua, mari lakukan kehendak Bapa dengan segenap hati kita, dengan segenap keberadaan kita. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.